Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfiah dari kelas B1 Manajemen Reguler 2 dengan NIM 312192225 akan menjelaskan mengenai manajemen strategik pada bab 6 tentang strategi unit bisnis. Yang pertama itu ada peluang bisnis. Peluang bisnis yang pertama adalah pemanfaatan peluang bisnis dapat dilakukan secara efektif melalui perumusan strategi bersaing yang baik dan tepat. Yang kedua, dengan terdapatnya peluang bisnis, maka para pemain bisnis harus bersaing untuk dapat memanfaatkannya. Yang ketiga, ada kecepatan pemanfaatan peluang bisnis ditentukan oleh keberhasilan penemuan peluang bisnis. Yang keempat, selain itu, manajer strategik harus dapat merumuskan strategi bersaing yaitu yang jitu, baik dan tepat. Yang kelima, dan juga keberhasilan bersaing ditentukan oleh keputusan pemanfaatan yang tepat dan tindakan aksi yang cepat. Lalu kemudian ada identifikasi peluang bisnis. Suatu peluang atau opportunity bisnis merupakan suatu kesempatan untuk menawarkan sesuatu yang baru atau yang lebih baik dari produk yang ada, berupa barang atau jasa, ataupun pengalaman berupa experience kepada pelanggan. Jadi, suatu peluang adalah suatu keadaan dalam lingkungan eksternal yang jika diolah atau dieksploitasi akan dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategiknya. Terdapat banyak peluang yang bersumber dari banyaknya ketidakpastian, antara lain kebutuhan pelanggan, tersedianya sumber daya, dan penawaran tertentu yang akan dapat menghasilkan laba dan keuntungan. Oleh karena itu, kecenderungan atau tren merupakan salah satu kunci dari sumber peluang. Di sini ada gambar 34 pengembangan peluang strategik. Yang pertama, kita harus mengetahui peluang. Lalu, setelah kita mengetahui peluang, kita mendapatkan sumber daya. Kemudian setelah itu, timbullah penawaran produk berupa barang, jasa, dan pengalaman yang membuat laba. Lalu kemudian ada menilai kecocokan pasar. Selanjutnya, pemanfaatan peluang bisnis. Individual yang ingin menjadi entrepreneur cenderung memiliki sikap yang positif ke arah resiko dan kebebasan atau otonomi. Dalam upaya pengembangan peluang, individual entrepreneur tidaklah masing-masing entrepreneur berupaya memanfaatkan dan mengembangkan peluang yang ada. Untuk itu, entrepreneur cenderung mempunyai kebutuhan yang kuat bagi pencapaian prestasinya, dengan kecenderungan yang menanggung resiko yang lebih besar, ketekunan yang lebih besar, mempunyai komitmen terhadap tugas yang lebih besar, dan lebih toleran terhadap hal yang mendua atau ambiguity. Kemudian ada tentang membangun model bisnis. Umumnya suatu model bisnis tersusun dari 5 unsur, yakni yang pertama itu ada siapa yang akan dilayani, yang kedua ada apa yang diberikan dalam pelayanan tersebut, yang ketiga bagaimana memberikan hasil barang atau jasa itu, yang keempat bagaimana cara agar uang atau keuntungan dapat dihasilkan. Yang kelima, bagaimana cara mendiferensiasikan dan upaya umum
mempertahankan keunggulan bersaing. Apa itu suatu model bisnis? Yakni suatu metode perusahaan untuk menghasilkan uang atau keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menutupi biaya dan ekspensif operasi. Perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dan menyerahkan barang atau jasa secara menguntungkan menunjukkan strategi perusahaan tersebut tidak baik dan perlu diragukan. Nah, di sini ada gambar 3.6 yaitu tentang komponen-komponen dari suatu model bisnis. Di sini aktivitas menunjukkan ada beberapa. Yang pertama ada faktor-faktor industri. Lalu yang kedua ada sumber biaya. Kemudian yang ketiga ada biaya. Dari semua itu melewati aktivitas, kemudian mengarah kepada posisi. Di dalam posisi ini terdapat bagian yang pertama itu ada nilai pelanggan, yang kedua ada segmen pasar, yang ketiga ada sumber-sumber revenue, yang keempat ada posisi relatif, dan yang kelima ada harga. Lalu kemudian yang terakhir, semua itu adalah tingkat keuntungan untuk menghasilkan tingkat keuntungan pada perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ada strategi bersaing. Ada 5 strategi bersaing, yakni yang pertama itu ada lingkungan bersaing, yang kedua ada pengaruh lingkungan bersaing pada laba potensial, yang ketiga ada strategi bersaing, yang keempat ada dinamika lingkungan bersaing, dan yang kelima itu ada strategi keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Untuk slide selanjutnya, di sini ada strategi bersaing, lingkungan bersaing. Bagaimana lingkungan bersaing itu? Dalam suatu lingkungan bersaing, keberhasilan perusahaan dalam suatu industri sering dipengaruhi secara langsung oleh perkembangan cara bersaing yang ada. Dalam hal ini, industri diartikan sebagai kumpulan perusahaan yang bersaing dengan menawarkan sekumpulan produk berupa barang atau jasa yang sama, sehingga beberapa perusahaan terus berjuang untuk menjaga kelanjutan hidup bisnisnya. Nah, di sini ada gambar jenis-jenis lingkungan bersaing. Jenis-jenis lingkungan bersaing ini dibagi menjadi 4, yakni ada monopoli, oligopoli, hyper, dan pure. Di mana pada monopoli itu jumlah pemain hanya 1, keunggulan yang berkelanjutan absolut, lalu profit potensialnya 1 pemenang besar. Kemudian oligopoli dengan jumlah pemain sedikit, keunggulan yang berkelanjutan jangka panjang dengan profit potensialnya beberapa pemenang besar. Untuk hyper dengan jumlah pemain beberapa, keunggulan yang berkelanjutan temporer, lalu profit potensialnya beberapa pemenang dan beberapa yang rugi. Untuk selanjutnya dan yang terakhir adalah pure. Dengan jumlah pemain banyak, keunggulan yang berkelanjutan tidak ada, dengan profit potensialnya sangat rendah. Baik, selanjutnya ada pengaruh lingkungan bersaing pada laba potensial. Di sini ada gambar tingkat keuntungan. Dalam tingkat keuntungan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada daya tarik industri. Kemudian bagaimana kita bersaing. Yang kedua itu bagaimana kita bersaing, keunggulan bersaing. Nah, pada daya tarik industri ini kemudian kita tarik garis ada strategi korporasi. Dan untuk bagian yang kedua, bagaimana kita bersaing dan keunggulan bersaing, itu ada strategi bisnis, lalu kemudian ada strategi tingkat fungsional. Nah, di sini tingkat laba yang mungkin dapat diperoleh suatu perusahaan pada dasarnya tergantung atau dipengaruhi oleh bagaimana seorang manajer strategi korporat
mengalokasikan sumber-sumber daya di antara beberapa perusahaan dalam industri atau luar industri, dan juga bagaimana cara menciptakan strategi korporat. Di samping itu, perlu dipelajari bagaimana perusahaan bersaing dalam kondisi persaingan yang dihadapi dan bagaimana cara menciptakan strategi bisnis. Kemudian selanjutnya ada dinamika lingkungan bisnis. Di sini sumber potensial dari perusahaan itu terdapat pada struktur industri yang dinamis, yakni yang pertama ada lawan atau pesaing di dalam industri, yang kedua ada ancaman dari pendatang baru, yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar dari pemasok, yang keempat ada kekuatan tawar-menawar dari pembeli, yang kelima ada ancaman dari substitusi, yang keenam ada peranan dari komplementer. Nah, di sini ada siklus hidup industri. Siklus hidup industri yang pertama masa lahinya, lalu kemudian dalam masa lahinya menuju masa pertumbuhan, kemudian ada masa pematangan, lalu yang terakhir siklus hidup industri yang terakhir adalah masa penurunan. Selanjutnya ada di sini sebagai contoh strategi bersaing yang telah dilakukan oleh PT Kalbe Farma Tbk. Perusahaan secara berkelanjutan mengembangkan strategi bersaing untuk meningkatkan keunggulan bersaingnya. Terdapat 10% produsen obat terbesar yang menguasai 54,9% pasar obat nasional pada tahun 2004 dengan nilai pasar 12,38 triliun atau meningkat sebesar 19,2% dibandingkan dengan tahun 2003. Pangsa pasar obat terbesar dikuasai oleh PT Sanbe Pharma sebesar 7,37%, disusul oleh PT Kalbe Pharma sebesar 5,86% dan PT Dexa Medica sebesar 5,33%. Perusahaan berusaha meningkatkan keunggulan bersaingnya dengan tantangan ingin menjadikan perusahaan farmasi terbesar di Indonesia dengan melakukan pengakuisisian, merger, dan joint venture dengan beberapa perusahaan besar. Perusahaan dengan anak perusahaan seperti PT Bintang 7, Saka Pharma, Sanghyang Perkasa, Enversal Putra, dan Dankos telah dapat menguasai pangsa pasar sebesar 14% pada tahun 2006. Kemudian untuk slide selanjutnya ada kata-kata di sini untuk memperoleh keunggulan bersaing yang berkelanjutan, suatu perusahaan hendaklah dapat bermain secara dinamis. Lalu di sini ada strategi generik bisnis. Ada 5 strategi sebagai pendekatan yang dapat digunakan untuk menghadapi pesaing dan pengoperasian bisnis. Yaitu yang pertama ada strategi kepemimpinan biaya rendah, yang kedua ada strategi diferensiasi yang luas, yang ketiga ada strategi fokus biaya murah, yang keempat ada strategi fokus diferensiasi, dan yang kelima ada strategi pengintegrasian biaya rendah dan diferensiasi. Nah, di sini terdapat gambarnya dengan 5 strategi yang sudah saya sebutkan tadi. Target strategiknya. Lalu yang selanjutnya ada dinamika persaingan bisnis. Ada 4 dinamika persaingan bisnis. Yang pertama itu ada pasar bersiklus lambat, yang kedua ada pasar bersiklus cepat, yang ketiga ada pasar bersiklus standar, dan yang keempat ada strategi bergerak pratama. Apa itu? Yang pertama, apa itu pasar bersiklus lambat? Yaitu jika keunggulan bersaing, perusahaan dapat dilindungi dari imitasi yang umumnya
untuk periode jangka panjang dan pengimitasian umumnya sangat mahal. Lalu untuk dinamika persaingan bisnis yang kedua ada pasar bersiklus cepat, yakni merupakan pasar di mana kemampuan perusahaan yang berkontribusi untuk keunggulan bersaing tidak dapat terlindungi dari imitasi karena kondisi yang sangat cepat dan tidak mahal untuk melakukannya. Lalu yang ketiga ada pasar bersiklus standar. Pasar bersiklus standar adalah pasar di mana keunggulan bersaing perusahaan merupakan perlindungan moderat dan terjadinya imitasi dan mempunyai biaya yang moderat. Lalu untuk dinamika persaingan bisnis yang terakhir ada strategi bergerak pratama, yaitu suatu pergerakan pratama merupakan aksi suatu perusahaan untuk bersaing lebih awal guna membangun atau mempertahankan keunggulan bersaing dan untuk meningkatkan posisi pasar perusahaan tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.